Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrian Ansori. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka UPBBJ Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di sini saya akan melakukan pengamatan tentang perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu pada kembang sepatu. Adapun tujuan daripada pengamatan ini adalah untuk mengetahui bagaimana struktur bunga sepatu, mulai dari tangkai, kelopak, mahkota, tangkai sari, benang sari, kepala putik, hingga oporium. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada pengamatan ini adalah yang pertama bunga kembang sepatu, satu buah lop atau kayu besar, pisau, ada silet dan juga bantalan yang digunakan untuk mengiris vertikal bunga kembang sepatu tersebut. Mari kita lakukan pengamatan bersama-sama. 1. Tangkai bunga. Tangkai bunga merupakan bagian bawah bunga yang menghubungkan bunga dengan batang atau ranting tanaman. Pada kembang sepatu, tangkai bunga tampak jelas sebagai bagian yang agak panjang dan berwarna hijau yang menopang keseluruhan struktur bunga. Tangkai ini biasanya bersifat lentur tetapi cukup kuat untuk menahan berat bunga yang relatif besar. Fungsi tangkai bunga yaitu menyokong dan menopang bunga agar tetap tegak di batang tanaman. Kedua, menyalurkan air, zat makanan, dan hasil fotosintesis dari batang ke seluruh bagian bunga. Yang ketiga, membantu menempatkan bunga pada posisi yang optimal untuk menarik serangga penyerbuk. Dan yang keempat, kadang juga berperan dalam mengatur arah pertumbuhan bunga terhadap rangsangan cahaya. 2. Kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan bagian terluar dari bunga yang berfungsi melindungi bagian-bagian dalam bunga saat masih muda atau masih kuncup. Pada bunga kembang sepatu, kelopak bunga berwarna hijau dan terdiri atas 5 helai yang menyatu sebagian pada pangkalnya membentuk tabung kecil. Kelopak ini memiliki tekstur agak tebal dan berdaun, menyerupai daun biasa karena masih mengandung klorofil. Adapun fungsi kelopak bunga, yang pertama, melindungi bunga yang masih kuncup dari gangguan luar seperti hujan, angin, dan serangga. Yang kedua, menopang mahkota bunga saat bunga mulai mekar agar tidak mudah rontok. Yang ketiga, mengandung klorofil sehingga dapat membantu proses fotosintesis dalam jumlah kecil, dan pada beberapa bunga membantu menarik penyerbuk karena bentuknya yang khas dan mudah terlihat. 3. Mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan bagian bunga yang paling menarik perhatian. Berwarna cerah, berukuran besar, dan terletak di bagian dalam kelopak. Pada bunga kembang sepatu, mahkota terdiri atas 5 helai daun mahkota besar yang berwarna merah muda mencolok dan tersusun melingkar membentuk corong. Fungsi mahkota bunga yang pertama, menarik serangga atau hewan penyerbuk dengan warna dan aroma yang khas. Kedua, melindungi bagian dalam bunga, terutama benang sari dan putik dari hujan dan gangguan luar. Yang ketiga, membantu proses penyerbukan karena penyerbuk akan hinggap pada mahkota sebelum mencapai kepala putik. Keempat, memberikan ciri khas dan keindahan bunga yang juga menjadi faktor evolusi dalam menarik penyerbuk tertentu. Keempat, benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan pada bunga. Bagian ini terdiri atas tangkai sari dan kepala sari yang saling berhubungan. Tangkai sari berfungsi menyangga kepala sari agar berada di posisi yang mudah terkena angin atau disentuh penyerbuk. Sedangkan kepala sari menghasilkan serbuk sari yang mengandung sel kelamin jantan. Serbuk sari inilah yang nantinya akan menempel di kepala putik untuk proses pembuahan. 5. Putik. Putik merupakan alat kelamin betina pada bunga. Bagian ini terdiri dari tangkai putik dan kepala putik yang bekerja secara berkesinambungan.
kepala putik berfungsi menangkap serbuk sari yang datang dari benang sari, sementara tangkai putik berfungsi sebagai saluran yang menuntun serbuk sari menuju oparium untuk terjadinya pembuahan. Untuk mengamati oparium bunga dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Pertama, lepaskan mahkota bunga. Mahkota perlu dilepaskan terlebih dahulu supaya bagian dalam bunga lebih mudah diamati tanpa tertutup kelopak dan benang sari. Kedua, lakukan sayatan vertikal. Pegang bunga dengan posisi tegak, lalu belah dari atas ke bawah melalui bagian tengah bunga. Sayatan vertikal ini akan memperlihatkan bagian dalam bunga secara memanjang. Ketiga, amati bagian dasar bunga. Di bagian paling bawah bunga akan terlihat ruang kecil yang agak tebal. Inilah oparium. Di dalam oparium terdapat bakal biji yang nantinya akan menjadi biji setelah terjadi pembuahan. Karena ukurannya kecil, gunakan kaca pembesar untuk melihat struktur bakal biji di dalam oparium dengan lebih jelas. Oparium merupakan bagian dasar dari putik yang berbentuk membulat atau agak lonjong, terletak di bagian paling bawah bunga dan melekat pada dasar bunga. Bagian ini berfungsi sebagai tempat berkembangnya bakal biji yang nantinya akan menjadi biji setelah terjadi pembuahan. Fungsinya adalah 1. Sebagai tempat terjadinya pembuahan antara sel sperma dari serbuk sari dan sel telur dari bakal biji. 2. Melindungi bakal biji dari gangguan lingkungan luar sehingga proses pembuahan selesai. Dan terakhir, setelah pembuahan, oparium akan berkembang menjadi buah, sedangkan bakal biji di dalamnya akan tumbuh menjadi biji baru. Demikianlah proses pengamatan saya pada hari ini. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.